Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiana Dewi dari Prodi Manajemen 4 Pagi E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis leverage operasi dan leverage keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum melakukan analisis atau mengetahui tentang analisis leverage, kita harus mengetahui apa sih itu leverage. Nah, leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, leverage dibagi menjadi dua, leverage operasi dan leverage keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah seberapa besar beban tetap atau fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Nah, di dalam leverage operasi ini, biaya-biaya di dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perusahaan menggunakan leverage operasi mengharapkan bahwa peningkatan penjualan akan meningkatkan laba sebelum pajak dan bunga, atau biasa disebut dengan EBIT. Nah, aplikasinya melalui degree of operating atau DOL, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan earning before interest and tax atau EBIT. Analisis operasi leverage ini menggunakan teknik analisis BEP. Lanjutnya, sedangkan untuk leverage keuangan atau financial leverage adalah perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap, bunga hutang. Nah, penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Aplikasinya melalui Degree of Financial Leverage atau TFL, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. Kemudian, di dalam analisis leverage operasi, biasanya melalui analisis titik impas atau BEP, terdapat 5 langkah. Yang pertama, konsep analisis BEP. Yang kedua, menghitung BEP. Yang ketiga, target keuntungan EBIT. Yang keempat, target profit margin. Dan yang kelima yaitu degree operating leverage atau DOL. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu konsep analisis BEP. Di dalam BEP, di dalam konsep analisis BEP kita perlu mengetahui apa sih itu BEP. BEP yaitu break even point atau jumlah produksi per unit yang dapat menghasilkan laba, atau EBIT sama dengan 0. Dirumuskan Q atau BEP sama dengan TFC per P min VC. Tarangannya sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, di analisis BEP ini bermanfaat untuk menentukan jumlah produksi dan menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Tadi kita sudah membahas bahwa di dalam analisis leverage operasi, biaya-biaya di dalam perusahaan harus dibedakan menjadi dua. Nah, untuk biaya tetap sendiri merupakan biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contohnya seperti gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang secara total akan berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti PBB, biaya bahan baku, PTKL yaitu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak bisa dikelompokkan ke biaya tetap maupun biaya variabel biasanya dimasukkan ke dalam biaya semi variabel. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Nah, untuk analisis BEP ini melalui dua metode cara pemisahan biaya semi variabel, yaitu yang pertama high and low method dan regression method. Yang pertama, metode pemisahan biaya semi variabel yang pertama yaitu high and low method, yaitu pemisahan dilakukan dengan mencari titik terendah dan titik tertinggi produksi beserta biaya semi variabelnya, kemudian mencari selisihnya antara volume dan selisih biaya, kemudian selisih biaya dibagi dengan selisih volume sehingga akan menghasilkan biaya variabel. Berikut contoh perhitungannya.
pada volume produksi 1000 potong, biaya semi variabel 10 juta, dan pada saat volume meningkat menjadi 2000 potong, biaya menjadi 14 juta. Tentukan biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, kita bisa langsung pembahasannya. Biaya-biaya tadi dipisahkan bisa melalui tabel berikut, kolom produksi dan kolom biaya. Nah, bila produksi yang pertama tadi 1000 unit, maka memerlukan biaya 10 juta, dan produksi yang kedua yaitu 2000 unit memerlukan biaya 14 juta, sehingga kita perlu menghitung selisih kedua biaya produksi dan jumlah produksi tersebut. Pertama, sehingga selisih produksinya yaitu 1000 unit, 2000 dikurangi 1000, terus untuk selisih biayanya yaitu 14 juta dikurangi 10 juta, sehingga hasilnya 4 juta rupiah. Langsung saja kita menghitung biaya variabelnya. Biaya variabel sama dengan selisih biaya dibagi dengan produksi, jumlah produksi. Selisih jumlah produksi yaitu 4 juta dibagi 1000 unit menghasilkan 4000 per unit, sehingga biaya variabelnya yaitu 4000 per unit. Untuk biaya tetap bisa dalam dua cara. Untuk yang berpatokan pada biaya 10 juta, maka 10 juta dikurangi 1000 dikali 4000 sama dengan 6 juta. Sedangkan untuk biaya tetap yang berpatongan pada produksi kedua yaitu memerlukan biaya 14 juta, maka rumusnya 14 juta dikurangi 2000 dikali 4000 sama dengan 6 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari contoh tersebut kita ketahui biaya tetap sebesar 4 juta, biaya tetap sebesar 6 juta rupiah, dan biaya variabelnya sebesar 4000 per unit. Terus ada metode pemisahan biaya variabel kedua yaitu least square method. Pemisahan biaya dilakukan dengan cara meregresikan antara volume dengan biaya semi variabel yang dikeluarkan. Di metode ini akan menghasilkan persamaan regresi, dapat ditentukan dengan biaya tetap yaitu koefisien regresi A dan biaya variabel yaitu koefisien B. Rumusnya sebagai berikut: Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk leverage operasi selanjutnya yaitu menghitung BEP. BEP dibagi menjadi dua yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Untuk BEP dalam unit, rumusnya sebagai berikut: BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Untuk BEP dalam rupiah, BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 min VC per S. Terangannya sebagai berikut: VC yakni variable cost dan S adalah harga. Contoh perhitungannya yaitu seperti ini. PT ABC merupakan perusahaan konveksi yang memproduksi celana. Pada tahun 2017, biaya tetap sebesar 100 juta per tahun, biaya variabel sebesar 6.000 potong celana, dan harga jual celana 10.000. Berapa BEP dari GTN? Sudah diketahui bahwa tadi biaya tetapnya 100 juta, biaya variabelnya 6.000, dan harga jualnya yaitu 10.000. Hingga pembahasannya kita perlu menghitung BEP dalam unit terlebih dahulu. Seperti rumus tadi, maka biaya tetapnya 100 juta dibagi dengan harga jual 10.000 dikurangi biaya variabel yaitu 6.000, sehingga menghasilkan 25.000 potong per tahun. Sedangkan BEP dalam rupiah, rumusnya seperti tadi, biaya tetap 100 juta dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual, sehingga hasilnya 250 juta. Nah, untuk kita bisa membuktikan apakah analisis benar, bisa dilakukan dengan pembuktian. Penjualan tadi 25.000 potong ya, sudah dihitung BEP dalam unit, hasilnya 25.000 potong dikali dengan harga jual 10.000 sama dengan 250 juta, dan sedangkan untuk biaya variabel 25.000 potong tadi dikali dengan biaya variabelnya per potong yaitu 6.000 sama dengan 150 juta. Hingga dan biaya tetap sudah diketahui dari soal itu 100 juta, sehingga biaya variabel ditambah biaya tetap 250 juta. Hingga laba operasi atau EBIT yaitu dari penjualan dikurangi total biaya 250 dikurangi 250 juta, sehingga hasilnya 0. Nah, jadi
Analisis ini dikatakan benar karena EBIT sama dengan 0. Lanjutnya, langkah selanjutnya yaitu target keuntungan atau EBIT. Artinya, BEP juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba operasi atau EBIT tertentu. Nah, bisa dijelaskan lagi melalui contoh perhitungan. Seperti tadi, datanya biaya-biaya dari PT ABC, namun PT ABC mengharapkan laba operasi atau EBIT sebesar 20 juta. Berapa target penjualan yang harus dicapai? Menggunakan rumus seperti ini atau yang ini. Langsung saja pembahasannya. Kita harus menghitung terlebih dahulu target penjualannya. Kita masukkan biaya tetap tadi 100 juta ditambah 20 juta, yaitu laba yang diharapkan, dibagi dengan biaya harga dikurangi biaya variabel, sehingga hasilnya target penjualannya yaitu 30.000 potong. Untuk target penjualan dalam rupiah, dimasukkan saja 100 juta ditambah 20 juta, yaitu dari laba yang diharapkan, dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga, menghasilkan 300 juta rupiah target penjualannya. Sehingga hasilnya seperti itu. Selanjutnya, untuk target profit margin, langkah selanjutnya, konsep analisis BEP juga dapat dikembangkan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai resiko profit margin tertentu. Bisa lihat penjelasannya. Contoh perhitungannya diketahui sama seperti tadi. Apabila manajemen menetapkan target profit margin 30%, berapa penjualan harus dicapai? Rumusnya sebagai berikut: profit margin dan target penjualan. Ketahui tadi dari soal TFC sama dengan 100 juta, VC sama dengan 6.000 dan P sama dengan 10.000 dengan profit marginnya 30%. Jadi profit margin sama dengan laba operasi atau EBIT dibagi penjualan. Jadi sudah diketahui profit margin 30% sama dengan laba operasi, yaitu belum diketahui per penjualan. Jadi laba operasi sama dengan 0,30 atau 30% dikali penjualan. Selanjutnya, target penjualan tadi dimasukkan penjualan sama dengan 100 juta ditambah 0,30 kali penjualan dibagi 1 minus 6.000 dibagi 10.000, sehingga sudah dihitungkan sampai terakhir, sehingga penjualan sebesar 1M. Sehingga kesimpulannya, bila manajemen memiliki target profit margin sebesar 30%, maka penjualan yang harus dicapai atau targetnya itu sebesar 1M dengan volume 10.000 unit produksi ya tahun. Untuk langkah selanjutnya yaitu degree operating leverage atau DOL. DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat pembahasannya. Contoh perhitungannya, PT ABC memiliki rencana penjualan dan rugi atau laba tahun 2017 dengan skenario 1 dan 2 sebagai berikut. Bisa dilihat ya, skenario 1 ini, dan bisa dihitung DOL-nya. DOL dengan rumus presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan penjualan sama dengan berapa kali. Nah, DOL kita langsung saja pembahasannya. DOL sama dengan 120 juta ini dari ini ya, skenario pertama, dibagi dengan EBIT-nya 20.000 sama dengan 6 kali, sehingga DOL sama dengan 6 kali. Artinya di sini bahwa peningkatan penjualan 1% maka akan meningkatkan EBIT 6%. Begitupun sebaliknya, jika penurunan penjualan 1% maka akan menurunkan EBIT 6%. Dan bisa menggunakan rumus satunya lagi, yaitu DOL sama dengan Q P min V dibagi Q P min V dikurangi F. Bisa dilihat tadi ya, dimasukkan saja 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dibagi 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dan dikurangi 100.000, hasilnya 6 kali. Sama saja berarti DOL-nya 6 kali. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu leverage keuangan atau financial leverage.
Leverage keuangan yaitu kebijakan pembelanjaan perusahaan atas putusan struktur modal atau penggunaan modal yang menyebabkan adanya beban tetap. Jadi adanya beban tetap atau bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak atau IT. Oleh karena itu, melalui analisis leverage keuangan akan dapat digambarkan bagaimana sensitivitas perubahan atau EPS sebagai akibat perubahan EBIT. Rumusnya dapat dirumuskan melalui TFL atau EBIT per EBIT dikurangi interest. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Diketahui 3 skenario. Skenario 1 seperti ini. Skenario 1 ya. Untuk skenario 2 seperti ini. Skenario 3 seperti ini. Langsung saja pembahasannya. Masukkan ke dalam rumus TFL data-data tadi. TFL 1 bahwa menghasilkan 1, hasilnya 1, dan TFL hasilnya 1,25, sedangkan TFL 3 hasilnya 1,417. Nah, dari skenario ketiga tadi menunjukkan bahwa peningkatan hutang yang diikuti maka akan meningkatkan perubahan EBIT dan perubahan EPS, sehingga akan menaikkan TFL. Selanjutnya, hubungan analisis BEP dengan analisis leverage keuangan. Leverage operasi memberikan gambaran tentang pengaruh presentasi perubahan penjualan terhadap presentasi perubahan EBIT, sedangkan leverage keuangan memberi gambaran tentang pengaruh presentasi perubahan EBIT terhadap presentasi perubahan per lembar saham atau EPS, sehingga pengaruh presentasi perubahan atau penjualan terhadap presentasi perubahan laba per lembar saham atau EPS. Rumusnya bisa dilihat, jadi TCL ini ada 2. Dengan menggunakan contoh data sebelumnya, maka TCL sama dengan 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dibagi 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dikurangi 100.000 dan dikurangi 4.000, maka hasilnya yaitu 7,5 kali. Selanjutnya, hubungan EBIT dengan EPS. Berapa besarnya hutang optimal dapat dianalisis melalui hubungan EBIT dan EPS, yaitu mencari besarnya EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya dengan berbagai jumlah penggunaan hutang. Jadi tingkat EBIT yang menghasilkan EPS sama dalam berbagai struktur model disebut EBIT break-even atau EBIT crossover. Rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat keterangannya. Sekian video dari saya. Kesimpulannya yaitu analisis leverage operasi dan keuangan ini dapat mengukur keberhasilan seorang manajer keuangan dalam menjalankan perusahaannya, karena setiap operasional perusahaan harus dihitung titik impas tanpa menggunakan titik impas, dan juga dalam keuangan modern tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa menggunakan hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.